warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okarina Diasa Putri, NIM 22681033. Saya di sini akan menjelaskan artikel saya dengan judul Kebijakan Moneter Berbasis Bagi Hasil sebagai solusi Islam atas sistem bunga yang eksploitatif. Oke, baiklah. Yang pertama, kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kemudian, kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua, itu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansion policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau yang disebut monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang tetap atau tax money policy. Dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya ditunjukkan untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi, akan tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah yang menolak praktik riba dan penindasan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada bagi hasil. Apa itu bagi hasil? Jadi bagi hasil adalah prinsip atau pilar utama dalam kebijakan moneter yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Sistem ini menggantikan bunga dengan skema mudorobah, musyarakah, muzoroah dalam sektor pertanian yang dianggap lebih adil karena semua pihak yang terlibat ini memiliki hak yang sama terhadap hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian. Nah, kebijakan moneter yang berbasis prinsip syariah atau prinsip bagi hasil ini sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi Islam, yaitu menjaga stabilitas ekonomi negara. Nah, dalam praktiknya, sistem bagi hasil ini biasanya diterapkan melalui akad-akad syariah seperti mudorobah, musyarakah. Nah, mudorobah ini adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak itu menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain itu menjalankan usaha. Sementara musyarakah adalah kerjasama di mana kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal dan ikut terlibat dalam pengelolaan. Keduanya memiliki kesamaan dalam prinsip. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal, dan kerugian itu ditanggung sesuai porsi modal. Nah, dari sisi moneter, bagi hasil ini mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih merata. Pemilik modal tidak hanya berperan sebagai penonton yang menikmati hasil tetap, tetapi turut menanggung resiko dalam bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha. Hal ini membantu mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang, sekaligus mengurangi potensi krisis akibat sistem keuangan yang tidak berbasis pada sektor real. Bagi hasil juga memberikan peluang lebih besar bagi usaha kecil untuk berkembang karena tidak terbebani kewajiban membayar bunga di awal. Hasil berdasarkan keuntungan bersih atau pendapatan dikurangi dengan biaya operasional. Nah, dalam perbankan syariah dikenal sebagai profit and loss sharing, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung proporsional dengan kontribusi modal. Investor menanggung kerugian atas modal, sedangkan pengelola usaha tidak mendapat imbalan jika usaha rugi. Yang kedua ada revenue sharing. Sharing adalah pembagian hasil berdasarkan pendapatan total atau sebelum dikurangi biaya. Dalam perbankan
Nah, secara umum, kontrak kerjasama berbasis bagi hasil dalam perbankan syariah itu ada 4 jenis akad, yaitu musyarakah, mudorobah, kemudian muzoroah, dan musakoh. Namun, dalam praktiknya, yang sering digunakan itu adalah akad musyarakah dan mudorobah. Yang pertama, akad musyarakah. Nah, musyarakah ini merupakan bentuk akad kerjasama di mana berbagai aset atau modal itu digabungkan hingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, musyarakah adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk dana ataupun keahlian. Nah, kemudian keuntungan dan resiko dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam praktik perbankan syariah, musyarakah ini biasanya melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah, di mana bank menyediakan tempat pembiayaan untuk proyek yang diusulkan oleh nasabah. Nah, pembagian keuntungan dari usaha tersebut dilakukan sesuai dengan proporsi yang telah disetujui bersama. Yang kedua itu akad mudorobah atau trusted profit sharing. Nah, mudorobah ini adalah akad kerjasama di mana pemilik modal atau investor memberikan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam suatu usaha dengan perjanjian bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Sedangkan kerugian itu hanya ditanggung oleh pemilik modal. Nah, dalam perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai mudorib atau pengelola dana yang mendapatkan modal dari bank. Nah, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, ada beberapa bentuk akad mudorobah dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada tabungan mudorobah. Nah, tabungan mudorobah ini adalah simpanan pihak ketiga yang dapat ditarik kapan saja atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, ada deposito mudorobah. Jadi, investasi berupa simpanan pihak ketiga atau individu atau bahkan badan hukum yang hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu atau pada waktu jatuh tempo dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disetujui. Yang ketiga, ada investasi mudorobah antar bank atau IMA. Nah, jadi ini adalah investasi jangka pendek dalam bentuk rupiah antar bank syariah, di mana keuntungan dari sertifikat IMA ini dibagi antara pembeli dan penjual sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan. Nah, jadi kesimpulan yang didapat adalah sistem bagi hasil seperti profit sharing dan revenue sharing dalam perbankan syariah ini menawarkan mekanisme pembagian hasil yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan akad seperti mudorobah dan musyarakah, sistem ini mendorong kerjasama produktif dan distribusi keuntungan yang proporsional, sekaligus menghindari praktik riba yang eksploitatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.